Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya semuanya. Ini agak extraordinary, ya nggak terlalu sih ya. Kita 15 menit lebih awal. Kita melanjutkan minggu lalu kita sudah selesai ya materi tentang revisi BR terkait efek keberadaan PIB terhadap sudut dan juga panjang ikatan. Nah, hari ini ada beberapa hal yang akan kita bahas ya. Kita masuk ke bab 12, ini tidak terlalu banyak. Sudah muncul? Sudah, Pak. Nah, ada 3 materi pada kali ini. Sebenarnya sih kita membahas perbedaan domain elektron ikatan dan domain elektron bebas. Kemudian meramalkan bentuk molekul dan teori domain elektron, kemudian membandingkan. Jadi yang kemarin kan kita bahas teori fisi EPR ya. Itu kan dasarnya dari tolakan, entah itu tolakan antara PEB dengan PEB, PEB dengan PII, PI dengan PII maupun PI dengan ETP gitu. Nah, pada teori fisi EPR kemarin kita meramalkan bentuk molekul dan sudut serta panjang ikatan itu berdasarkan tolakan pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron bebas dan elektron tidak berpasangan. Nah, pada teori domain elektron, ini pengertiannya elektron dalam suatu atom, kecuali hidrogen dan helium ya, itu kan ada inner shell elektron dan valence shell elektron. Ada elektron dalam dan elektron pada kulit valensi. Contohnya ini, kita punya lithium. Kalau kita konfigurasikan, lithium kan nomor atomnya 3, 1s2, 2s1. Sementara karbon, nomor atomnya 6 kan 1s2, 2s2, dan 2p2. Nah, terlihat ya, untuk lithium, kita bisa analisis bahwa elektron valensinya atau elektron pada kulit valensinya kan ini ya, 2s1 ya, benar ya? Halo. Benar, Pak. Benar, Pak. 2s1 ya, sementara inner shell elektronnya, elektron dalamnya 1s1. Ini kulit 1, ini kulit 2. Elektron pada kulit 2 kan berarti pada kulit paling luar. Nah, sementara pada karbon, ada berapa kulit yang terisi oleh elektron dalam keadaan dasar? 2. Nah, elektron valensinya di kulit pertama atau di kulit kedua? Kedua. Kedua. Berarti yang mana? Pada orbital mana saja atau orbital mana yang elektron pada valensi itu untuk karbon? Orbital S sama P. Nah, ada S dan P ya, berarti 2s2 dan 2p2. Ada 4 elektron. Elektron dalamnya berarti di kulit keberapa? Kulit ke-1. Kulit 1, 2. Nah, ini kan terlihat ya pembagian mana elektron dalam, mana elektron luar. Nah, ingat juga ketidakpastian Heisenberg. Jadi posisi elektron dalam dan valensi itu tidak pasti. Maksudnya apa? Seperti yang pernah saya sampaikan. Bisa jadi hari Sabtu kemarin Pak Jokowi kan ada di Kalimantan ya. Tetapi di hari yang sama, tapi jam yang berbeda, bisa jadi sudah ada di Sumbersari. Bisa jadi. Jadi kan posisinya berubah-ubah terus kan ya. Nah, itu analoginya elektron. Cuman kita bisa mengetahui atau bisa memprediksi Pak Jokowi itu pasti ada di bumi. Bisa jadi nggak di Indonesia, bisa jadi ada di Nigeria, bisa jadi ada di Taiwan dan seterusnya. Nah, posisinya berubah-ubah gitu. Nah, itu sudah pernah kita bahas lumayan dalam ya waktu di awal-awal dulu. Masih ingat atau sudah samar-samar nih? Masih ingat itu ya? Masih, Pak, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, jadi tadi bumi itu kita sebutnya sebagai apa? Orbital kan ya?
Nah, kalau di teori domain elektron itu disebutnya sebagai elektron domain. Artinya apa? Artinya ya dalam domain elektron paling mungkin elektron itu akan ditemukan. Berarti kasusnya kalau Pak Jokowi itu domain elektronnya di mana? Di mana? Di? Kalimantan. No dong. Di mana domain elektronnya? Jadi Sabtu mungkin Pak Jokowi ada di Kalimantan, di IKN. Hari Minggu mungkin ada di Sumbersari. Pagi ini ada di Nigeria. Pindah-pindah terus kan? Iya. Ya. Tapi itu ada di mana? Semua lokasi itu tuh ada di mana? Di bumi. Di bumi. Nah, domain elektronnya berarti mana? Bumi. Bumi. Tuh. Oke. Kalau di sini ya ini di orbital ini. Di orbital ini. Oke. Nah, sama halnya dengan pasangan elektron. Domain pasangan elektron itu ada dua, domain pasangan elektron ikatan dan domain pasangan elektron bebas. Nah, daerah tertentu dalam ruang pada kulit valensi itu disebut sebagai elektron domain. Nah, contoh ini kita punya NH3. Nah, N dengan H-nya ini kan kita sebut PEI ya kalau di teori fisi PR ya. Nah, Iya. terus ada satu PIB ya pasangan elektron bebas. Kalau di sini tinggal disebut sebagai domain aja. Jadi PEI itu namanya adalah domain pasangan elektron ikatan, sementara PEB itu adalah domain pasangan elektron bebas. Ruasnya juga sama. Kalau ada rangkap 3, rangkap 2, dan rangkap 1. Ini bukan rangkap 1 ya, ini tunggal ya maksudnya ya. Jadi kalau rangkap 3 itu akan lebih luas, atas ke bawah makin besar. Gitu. Itu akan lebih kecil ya, karena dekat kan ya, daripada yang tunggal. Gitu. Bentuknya sama kan? Kalau di teori fisi PR ini kita sebut sebagai PE kan, pasangan elektron atau BK. Gitu. Kalau di teori domain elektron ini kita sebutnya sebagai number of electron domain. Jadi jumlah domain elektron. Bentuknya juga sama kan? Kalau dua domain elektron bentuknya linear. Kalau di teori fisi PR, kalau BK-nya 2 tanpa PIB atau semuanya berupa PEI ya, bentuknya juga linear. Kalau 6 kita sebutnya sebagai oktahedral. Jadi sebenarnya sama saja, hanya konsepnya saja yang berbeda. Dari sini kita tahu bahwa dalam teori domain elektron, bentuk molekul hanya ditentukan oleh domain elektron ikatan yang ada. Domain elektron bebas dianggap tidak berperan dalam penentuan bentuk molekul, sama ya dengan di teori fisi PR, elektronnya kan dianggap tidak berperan dalam penentuan bentuk molekul. Domain elektron bebas hanya memengaruhi sudut ikatan yang ada. Minggu lalu kita juga bahas kan, PIB itu mempengaruhi apa saja di teori fisi PR? PIB? Sudut ikatan ya, sama. Satu lagi apa? Selain sudut. Panjang ikatan. Panjang ikatan. Sama ya. Nah, untuk meramalkan bentuk molekul yang perlu digambarkan hanya domain elektron dari kulit valensi. Ini kan domain elektronnya 2. Nah, kalau 3 domain elektron, berarti kan ada 2 kemungkinan tuh. Yang pertama trigonal planar, itu artinya 3 PI. Kalau di teori fisi PR kan 3 PI ya. Kalau di sini 3 DI. DI itu domain elektron ikatan. Sementara kombinasi lainnya adalah apa? Semuanya adalah domain elektron ikatan. Ada 2 domain elektron ikatan dan ada 1 domain elektron bebas. Nah, ini kan tinggal diganti nih. Yang awalnya domain elektron ikatan diganti domain elektron bebas. Yang perlu digambarkan hanya domain elektron dari kulit valensi atom pusatnya saja. Nah, ini bentuknya apa? Ini bentuknya V atau bengkok.
Nah, sama kalau 4 di teori fisik pair kan ada 4 PI, berarti ada beberapa variasi kemungkinan bentuk kan ya. Pertama bisa bentuknya tetrahedral, kemudian kalau satu PI-nya diganti PIP ya, trigonal piramida, kalau diganti 2 jadi huruf V, kalau ada 3 PIP berarti ada linear. Ini juga sama. Cuman namanya bukan PIP ya, tapi namanya apa? Domain pasangan elektron bebas. Domain pasangan elektron bebas atau domain elektron bebas boleh lah ya. Itu. Kalau ada 1 dari totalnya nanti ada 4 domain elektron, itu bentuknya jadi trigonal piramida. Contohnya NH3. Kalau domain elektronnya yang digantikan 2, nah itu bentuknya nanti V. Contohnya H2O. Kalau yang 3 diganti, ini contohnya HF. Nah, sama jumlah PIB itu juga akan mempengaruhi sudut ikatan. Makin banyak, itu akan menyebabkan sudut ikatannya juga akan makin kecil. Ini makin kecil kan? Ini 104, yang tidak punya PIB 109. Gitu. Nah, 5 juga begitu kombinasinya, sama persis kan ya? Jadi kalau kalian sudah memahami teori fisika PR, kalian juga pasti akan memahami teori domain elektron. Karena mirip, hanya konsepnya berbeda. Kalau teori fisika PR itu berdasarkan repulsion atau tolakan, kalau ini berdasarkan domain elektron. Nah, 6 dan 7 juga sama persis. Gitu. Nah, kalau di teori fisika PR ini PII, ini PIP. Kalau di domain elektron, ini domain elektron ikatan. Kalau ada satu yang diisi oleh pasangan elektron bebas, nah itu disebut sebagai domain pasangan elektron bebas. Begitu. Cara meramalkannya pun juga sama. Nah, kalian bisa pakai rumus. Rumusnya ya kuncinya adalah kalian bisa tahu dulu atom pusatnya dulu. Setelah itu tentukan dulu domain elektron total. Kalau di teori fisika PR kita nyebutnya PE, pasangan elektron. Rumusnya atau BK ya, setengah dikali elektron valensi ditambah dengan jumlah elektron yang disumbangkan oleh gugus yang terdekat atau substituan dikurangin muatan. Nah, elektron yang disumbangkan atau yang didonorkan sama kan ya? Yang harganya 0, substituan yang berupa apa? Oh, terminal. Oh, terminal. Sisanya satu semua kan? Iya. Sama toh? Iya. Dengan Sama. di CPR. Gitu. Oh ya, minta tolong yang jadi co-host kalau ada tidak dengan email UM dibantu di admin ya. Oke, terima kasih. Iya Pak, sudah. Oke, kita latihan beberapa saja, nggak usah semua. Misal ini BCl3, atau pusatnya siapa ini BCl3? B. Boron itu nomor atomnya 5, berarti elektron valensinya berapa? 3. 3. Makanya rumusnya kan elektron valensi ini 3. Substituennya ada? CL. Cl. Berapa banyak ini Cl-nya? 3. Dikali sama masing-masing substituen itu mendonorkan berapa elektron. Cl itu mendonorkan 1 kan ya? Iya. Ya, makanya 3 kali 1. Bermuatan atau tidak bermuatan? Tidak. Tidak Kurangi bermuatan. 0. 3 tambah 3? 6. 6. Kali setengah? 3. Ya. Berarti DET-nya 3. Kalau di teori fisika ini BK ya. BK-nya 3. Nah, kemudian ngiket berapa Cl atau pusat B tadi? 3. 3. Nah, ingat DEB itu selisih DET dan DEI. Atau BK dikurangin PI kan kalau kita membahasnya teori fisika PR. Iya. Berarti berapa? 3 kurangi 3. 3 kurangi 3. 0. Bentuknya 3 tambah DEB tambah domain elektron bebas. Bentuknya berarti trigonal Planar. lagi. Kalau kita punya sulfur heksafluorida, atom pusatnya siapa? S. Gas itu satu golongan dengan oksigen. Berarti elektron valensinya berapa? 6. Nah, ngiket substituan apa ini? F. Nah, berapa banyak?
enam, 6 ya. Nah, F itu menyumbangkan berapa elektron dalam perhitungan DEP? 1. 6 kali 1. Nah, dikurangin dengan muatan. Bermuatan atau tidak bermuatan? tidak, 0. 6 tambah 6, 12, 11. 6 tambah 6 tadi berapa? 12. Kurangi 0. 12, Separuhnya? 6, 6. Nah, DEI-nya tadi udah kita hitung. 6 kurangi 6 berarti? 0. 0. 0, DET-nya 6, atau kalau di teori VCEPR, BK-nya 6, tanpa PIB. Atau kalau di teori domain elektron ini kita sebutnya DIB ya. Bentuknya apa itu? Oktahedra. Nah, sekarang xenon, hexa, fluorida. Atau misalnya siapa? Xenon. Xenon itu golongan apa? Gas mulia. Ya, berarti 8 ya? Ya. 8. Kemudian mengikat berapa banyak F? 4. 4. Berarti DI-nya 4. Kan langsung kita bisa nentuin DI ya. Nah, ya, F itu kontribusinya berapa? 1. 1. Jumlahnya berapa tadi? 4. Berarti 4 kali 1 kan? Ya. Berapa? 4. XEF4 bermuatan atau tidak bermuatan? tidak, Nah, dikurangi 0. 8 tambah 4, 12. 12, kurangi 0. 12. Kali separuh. 6. Nah, DE-nya 4, DET-nya 6. Selisihnya berapa ini? 2. 2. Berarti ini apa namanya, DET-nya 6. Berarti awalnya bentuknya oktahedral ya. Tapi kemudian 2 DEI-nya digantikan dengan apa? DEB. Nah, atas bawah kita ganti dengan DEB. Berarti cuman yang di tengah ini kan ya? ya, Bentuk apa ini tengah ini? Bujur sangkar. Ada yang nyebutnya segi 4 datar ya, oke lah. Fine gitu. Sama persis kan? Artinya kalian belajar teori CPR, fokus sudah memahami secara baik dan dalam, pasti memahami domain elektron juga lebih mudah. Nah, tabelnya sama kan ya? Hanya kita ganti aja. Ini awalnya BK, diganti DET, domain elektron total. Ini PEI, diganti DEI, ini DEB. Variasi bentuknya juga sama, menyesuaikan keberadaan DEB kan? Ya. Contoh molekul maupun ionnya juga sama. Artinya kalian fokus saja ke teori VCPR dulu. Baru setelah itu, kalau teori VCPR itu berdasarkan tolakan, kalau di sini berdasarkan domain elektron. Gitu. Nah, ketentuan dalam melamatkan sudut ikatan ini juga sama ya. Ruangan yang ditempati oleh domain elektron bebas, kalau di teori VCPR kan PIB itu lebih besar daripada domain elektron ikatan. Nah, adanya domain elektron bebas pada kulit valensi itu akan memperkecil sudut ikatan di sekitar atom pusat. Sama persis. NF3 sudah dihitung nih, ternyata DET-nya 4, DE-nya 3. Berarti punya PIB enggak? Punya. Berapa? 1. 1. Oke, awalnya 4 itu tetrahedral. Tetrahedral itu berarti ada ikatan di atas ini. Kemudian 1 DEI-nya diganti dengan apa ini? 1 DEB. B. Berarti ada perubahan kan ya? Yang awalnya tetrahedral, ini hilang nih. Berarti bentuknya adalah piramida segitiga atau trigonal piramida. Nah, cuman di M-nya, di atom pusatnya ini ada apa ini? Ada DEB. PB. Elektron bebas. Nah, keberadaan elektron bebas itu akan apa? Memperkecil sudut ikatan sekitar atom. Kenapa? Tentu saja karena ruangannya kalau di sini ya itu lebih besar daripada DEI. Karena ruangannya lebih besar, dia menekan tuh. Jadi yang awalnya sudutnya seperti ini, katakanlah, karena ada PEB di atasnya, dia jadi lebih sempit. Nah, kalau kita ambil patokan C4, ikatan C dengan HCH ya maksud saya, itu kan 109 ya, 0,5 begitu. Nah, begitu ada peradaan PEB, sudutnya jadi lebih kecil.
Ini jadi berapa ini? 102,5. 102,5. Nah, sama nih, kalau kita punya SF4, atom pusatnya siapa? S. 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 S itu satu golongan dengan nomor atomnya 16. Elektron valensinya berarti berapa? 6. 6. Dia ngikat berapa banyak F? 4. 4. Oke. Berarti DI-nya 4 ya. Nah, F sendiri kasih donor berapa elektron? 1. 1. Jumlahnya 4, berarti 4 kali 1. Bermuatan atau tidak bermuatan? Tidak bermuatan. 6 tambah 4, 10. separuhnya 10. 5. Nah, tadi ngikat berapa F tadi? 4. 4. Berarti 4. 5 kurangin 4, berarti di ibunya ada ya berapa? 1. Nah, 5 itu trigonal di piramida. Berarti di sini awalnya ada ini. Dengan ikatan di sini ada dengan S dengan sesuatu di sini. Tapi kemudian diganti dengan DEB. Waalaikumsalam. Berarti bentuknya apa ini? Sisau. Oke. Nah, keuntungan teori domain elektron untuk melamarkan bentuk molekul itu kita tidak harus tahu jenis orbital dalam pembentukan ikatan kovalen antara atom pusat dan substituen. Sementara kalau teori ikatan valensi itu kan kita perlu tahu ya jenis orbital dalam pembentukan ikatan kovalen. Kemudian kita tidak perlu tahu struktur Lewis molekul. Langsung dimasukin rumus juga. Nah, perbandingannya, komparasinya antara teori domain elektron dan teori Fischer adalah tadi elektron kolivalensi pada atom pusat itu ditempati oleh domain elektron ikatan maupun domain elektron bebas. Bisa juga domain elektron tak berpasangan. Sementara teori Fischer itu ditempati oleh pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Bentuknya ditentukan oleh domain elektron ikatan untuk domain elektron teori domain elektron. Sementara kalau teori Fischer ini ditentukan oleh pasangan elektron ikatan. Sama aja kan ya. Sudut ikatannya, keberadaan domain elektron bebas maupun pasangan elektron bebas di masing-masing teori itu akan memperkecil sudut ikatan. Nah, dua-duanya untuk meramalkan bentuk molekul itu tidak harus didahului dengan penulisan struktur molekul. Oke, itu satu. Ada pertanyaan? Pak, saya ingin tanya. Ada Mbak Maulidina? Ada Pak. Silahkan Mbak. Waktu kita ngitung BK Pak, khususnya contohnya senyawa HCN, itu untuk menentukan banyaknya elektron yang didonorkan oleh N itu bagaimana Pak? Kan yang contoh sebelumnya kan HFClBr kan 1, kalau N itu berapa? Contohnya apa ya Mbak? HCl atau apa ini? HCN. Oh, HCN. Ya. Berarti kan tentuin dulu atom pusatnya. Atom Ya, pusatnya C. H atau Cn atau N? C. Apa? C ya? Iya, C. Oke, berarti elektron valensinya berapa dia? 4. Kemudian setelah itu berarti kan ada 2 ya dia ya? Iya. Ada H, 1 kan ya? Iya. Menambahkannya kan ya? Iya. Kemudian ada N. Nah, N-nya berapa? 1. Kalau kita ambil 1 nih, donornya juga 1. Berarti kan dari donornya itu total 2 ya? 2. Kemudian kalau kita masukkan ke rumusnya, berarti separuh kali 4 ditambah 2 ya? Benar ya? Terus kurangin berapa? Kurangin 0 ya? Berarti 3 ya? Nah, PI-nya berapa dia? PI-nya? 2. 2. Berarti itu asumsinya kita itu dulu ya. Kan
PI itu BK dikurangi dengan apa? PI. Nah, PI 2 itu. Nah, berarti 4 kurangin 3 kurangin 2, 1 kan ya. Ya. Enggak cocok kan ya? Enggak cocok ya. Berarti donornya dia bukan apa namanya 1. Gitu. Nah, pertanyaan apa namanya kemudian kalau yang donorinya apa namanya 2 pun juga nggak cocok ya. Kalau donornya 2 kan berarti 4 ditambah 1, satunya dari H ya. Ya. Kemudian tambah 2, 7 kan ya. Ya. Dapatnya 3,5. Juga nggak cocok kan ya. Kalau dia donornya 3, 4 ya. Ya. Nah, 4 juga nggak cocok kan ya. Iya. Nah, berarti kan ada apa namanya keterbatasan. Untuk kasus-kasus tertentu penentuannya, makanya di situ kan N nggak ada ya. Iya, betul. Nggak ada kan sebagai, bahkan kalau kita hitung N di situ karena posisinya di ujung, kan posisinya di ujung ya. Iya. Jadi kalau kita asumsikan dia itu semacam O ataupun S terminal, kan 0 itu. Iya. Itu berarti kan juga nggak cocok. Karena 4 tambah 1 masih ada H kan ya. Nah, berarti itu ada keterbatasan Mbak di situ. Makanya kan nggak ada pembahasan kita tentang HCN kan ya. Dengan apa namanya dengan tanpa mengetahui struktur Lewis-nya dulu kan nggak ada. Makasih, Pak. Itu Mbak. Jadi ya apa namanya nggak serta-merta terus kemudian kalau dengan rumus bisa menjelaskan semua. Faktanya kan ini nggak ada kan. Dan di tabelnya juga nggak diberikan kan. Gitu. Oke, ada lagi? Pak mau tanya. Mbak Kendi silakan. Semisalkan di struktur Lewis-nya itu ikatannya rangkap 3 atau rangkap 2. Itu ketika mendonorkan elektron tetap dihitung 1 atau menurut ikatannya itu, Pak? Kalau pakai rumus, kalau sudah data struktur Lewis kan sebenarnya nggak usah dimasukkan rumus kan, Mbak? Kan langsung kelihatan. Iya. Makanya kan tadi sebenarnya dasar dari 2 teori itu kan kita menggunakan rumus ya. Kalau menggunakan rumus kita struktur Lewis-nya kan tidak perlu tahu. Nah, kalau kita sudah punya struktur Lewis-nya, kita kan bisa langsung analisis. Contoh HCN tadi yang Mbak Maulida tadi ya. Iya, Pak. Nah, Mbak Maulida kan kita sudah tahu struktur Lewis-nya. Ikatan H dengan C kan ikatan tunggal ya, benar ya? Iya. Nah, sementara C dengan N-nya ikatan Rangkap 3. rangkap 3. Berarti kan kita bisa langsung tahu ada satu ikatan tunggal dan satu ikatan rangkap 3. Iya. Berarti kita-nya berapa? Apa, Pak? Oh, ini dulu deh, PI-nya berapa? PI-nya berarti 4. Rangkap 2. Rangkap dianggap 1. 2. Punya PB enggak? Enggak. Enggak. 0 kan? Dibalik. Iya. Berarti kan kita dapat BK-nya kan dari penjumlahan PI dan PB. Oh, iya. Jadi kalau sudah ada struktur Lewis-nya dan sudah benar dibalik. Kita nggak nentuin BK dulu, tapi kita nentuin dulu PI, kemudian ada PIB atau enggak, baru kita dapat BK. 2 tambah PIB, berarti bentuknya apa? Linear. Linear, tapi panjangnya nggak sama ya, H dengan Iya. C dengan N-nya nggak sama. Gitu. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Kalau belum ada, kita masuk ke bab baru, tapi pengantar dulu. Oke, ini kayaknya sudah lumayan banyak ya, nanti saya kasih tahu. Jadi, hari ini saya ada tugas mengantarkan mahasiswa ke sekolah ya. Saya janjian ini nanti 7.45-an kumpul terus kita berangkat ke sekolah. Jadi kayaknya nanti kita nggak nutut kalau kita kuliah jam 8.40. Jadi nanti kita lanjutkan online gitu lagi. Jadi 2 hari ini 2 kali online ya. Jam 11 begitu ya. Paling juga cuman sebentar. Jadi paling mungkin cuman 50 menit sampai sejam gitu.
Nanti kita ketemu lagi offline-nya hari Rabu. Gitu. Karena enggak nutut gitu. Kita kan kuliahnya jam 8.40 sampai 10.30 kan ya? Iya. Ya, khawatir saya nanti nggak cukup. Kalau saya janjiin kita kuliah, katakanlah jam 9.45 nih. Di sekolah kan nggak ngerti nanti ya, seberapa lama. Kalaupun saya coba efektifkan, tetap kan nanti ada perjalanan balik lagi ke kampus kan ya. Nah, itu malah tidak efektif menurut saya. Jadi, hari ini kita full daring ya. Nanti kita lanjutkan sesi berikutnya jam jam 11 begitu ya. Nah, kita bahas dulu dikit ini. Kita sekarang masuk ke bab 13, ini paling enggak kita bahas dikit. Sudah muncul? Sudah. Oke. Nah, sekarang kita bahas kepolaran molekul. Jadi, kepolaran molekul itu nanti ada dua cara untuk menentukannya, berdasarkan simetri dan juga berdasarkan momen ikatan dan momen PIB. Dasarnya, dua-duanya itu dasarnya kalian harus tahu dulu struktur dari molekul atau ion tersebut. Begitu. Nah, kalau kalian sudah tahu perbedaan momen ikatan dan momen PIB, kalian nanti bisa menentukan arah momen ikatan dan momen PIB pada molekul. Nah, kepolaran molekul itu berdasarkan jumlah vektor momen ikatan dan momen PIB dalam molekul. Nah, ini tentu saja kita secara kualitatif ya, tidak secara perhitungan seperti di fisika, begitu. Memahami bahwa atom-atom yang sama dapat memiliki keelektronegatifan yang berbeda. Nah, pertama kita harus tahu dulu momen dipol. Nah, pertama arah molekul ikatan dulu. Jadi ini contohnya ada NH3 dan NF3. Atom busanya sama-sama apa? N. N. Sama-sama N. Punya berapa ikatan dia? 3. PI. Sama kan? N dengan H untuk NH3, N dengan F untuk NF3. Nah, dua-duanya punya satu pasang elektron bebas. Nah, kemudian dari sini kita tentukan dulu momen ikatan. Nah, caranya gimana? Ikatan kan berarti yang PI ya, kalau berdasarkan teori CPR ya. Kan berarti ada ikatan N dengan H kan untuk struktur yang sebelah kiri dan N dengan F untuk yang sebelah kanan. Nah, ikatan N dengan H berarti kalian lihat dulu keelektronegatifan H dengan N itu apakah sama atau beda? Beda. Lebih elektronegatif H atau lebih elektronegatif N? Sehingga untuk arah momen ikatannya itu dari H ke N. Jadi mengarah ke yang elektronegatif. Atau dari atom yang elektropositif ke atom yang lebih elektronegatif. Ya, berarti semuanya ke N ya untuk PII pada N3. Nah, sekarang berbeda halnya dengan NF3. N dengan F, apakah sama ke elektronegatifannya? Tidak. Yang elektronegatif siapa? Atau yang lebih elektronegatif? Elektronegatif F. Sehingga bukan dari F ke N, momen ikatan tapi dari N ke F. Betul. Oke, sampai sini nggak ada masalah? Tidak. Nggak ada. Nah, kalau ada PIB, arah momen ikatannya adalah ke arah PIB. Nah, di N ini kan juga ada PIB ya? Dua-duanya. Ada kan ya? Iya. Nah, berarti dari atom N ke PIB, bukan dari PIB ke N. Kalau ada PIB. Berarti arah momennya itu akan ke PIB. Gitu. Sampai sini nggak ada masalah? Masih belum ada. Enggak, Pak. Nah, sekarang untuk momen dipol NH3 berarti kan terlihat ya. Untuk NH3 kan dari H ke N semuanya. Berarti ngumpul di N kan ya? Iya. Kemudian dari N kemana?
N ke PEB. PB. Searah nggak? Searah. Berarti momen dipolnya itu adalah total momen ikatan dan momen PEB ya. Berarti kan kita bisa bilang dari titik ini ke atas ya resultannya ya. Iya. Searah. Nah, tetapi itu berbeda pada NF3. Dari NF3 itu arah momennya semuanya dari N, tetapi tidak kemudian mengarah ke PEB. Tetapi yang satu mengarah ke PEB, sementara yang tiganya yang lain ke arah atom F semua kan ya? Iya. Sehingga berlawanan arah nggak? Iya. Berlawanan. Saling menghilangkan nggak? Saling menghilangkan. Saling menghilangkan. Sehingga bisa jadi harga momen totalnya atau resultan momennya itu 0. Atau kalaupun tidak 0, kecil. Lebih kecil daripada momen dipol dari NH3. Sampai sini paham? Paham. Paham, Pak. Kalau yang polar itu adalah ketika momen dipolnya lebih besar daripada 0. Berarti kita bisa langsung yakin mana yang polar, NH3 atau NF3. NH3. Kalau NF3 bisa jadi harganya 0. Karena saling menghilangkan ya. Kalau saling menghilangkan berarti dan harganya 0 berarti dia masuk non-polar. Karena momen dipolnya sama dengan 0 atau mu-nya sama dengan 0. Tapi kalaupun tidak 0, pasti lebih polar yang mana? NH3 atau NF3? NH3. NH3. Oke, jadi bisa jadi dua-duanya polar, tapi beda ya nilai kepolarannya. Bisa jadi yang NH3 karena saling menghilangkan dan harganya sama, sehingga total momen dipolnya atau mu-nya 0, dia non polar begitu. Molekul non-polar dan polar itu bisa dilihat dari tadi harga momen dipol. Kalau yang polar momen dipolnya tidak sama dengan 0, lebih besar ya daripada 0. Kalau yang non-polar harganya sama dengan 0. Yang non-polar itu bisa terdiri dari atom-atom yang sama, contohnya Cl2, pH4, S4, dan C60. Nah ini contohnya CH4. CH4 ini arah resultannya, momen ikatannya semuanya C nih. Iya. Nah, itu berarti masuk yang ya atom-atom yang berbeda, CH4, PCl dan seterusnya. Sehingga ketika dijumlah harganya ini akan 0. Tuh. Nah, sementara kalau Cl2 kan jelas ya harga dipolnya 0 karena keelektronegatifannya sama. Nah, sementara yang polar itu juga sama, bisa terdiri dari atom-atom yang sama, contohnya O3, ozon, bisa juga atom-atom yang berbeda. Contohnya tadi NH3, kemudian ada H2O dan seterusnya. H2O seperti ini. H ke O kan ya? Momennya, momen ikatannya namanya kalau di sini. Sementara di sini ada PEB kan? Iya. Nah, itu ke PEB. Seketika di total nanti momen dipolnya lebih besar daripada 0. Gitu. Nah, HF juga gitu. Ingat di F ini masih ada apa di sini? PB kan? Ke F, kemudian dari F ke PEB. Nah, sehingga momen dipolnya tidak sama dengan 0. Dan ini benar harganya 1,91 D. Oke. Kita sampai itu dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Siangnya nanti kita teruskan materi tentang kepolaran ini. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Nanti saya umumkan di kelas ya. Jadi kita nanti siangnya lanjut untuk daring lagi, begitu. Targetnya adalah yang momen dipol ini. Jadi kepolaran berdasarkan momen dipol ini nanti clear. Kemudian di hari Rabu kita masih bahas kepolaran tapi berdasarkan simetri. Saya rasa itu perlu kita ketemu luring ya, agak tricky kalau kita jelaskannya secara daring. Oke, belum ada yang ke kampus kan? Belum, Pak. Belum, Pak. Pak, izin memastikan lagi, berarti untuk matkul Bapak pagi ini tidak perlu ke kampus ya?
Tidak perlu, tapi kalau mau ke kampus ya silahkan, kan punya ruangan toh kalau mau diskusi Iya, mau Pak. yang lain, yang pasti tolong jangan rame. Kalau mau digunakan untuk diskusi ya misal untuk yang lainnya tolong jangan rame, diatur kondisinya begitu terus ditutup begitu. Seperti itu. Ada lagi? Oke. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi jam 11 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Makan dulu nanti, terus ya minum kopi lah kalau nggak puasa ya. Oke, terima kasih semuanya. Nanti kita ketemu lagi jam 11 untuk melanjutkan perkuliahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.